الله بن عبد الرحمن با فضل وجميع شراح المقدمة وسائر مؤلفاته والمحاشين على شروح ومشايخهم وتلامذتهم ولكن عنهم جميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء البلدة وعلماء صلاح ومن أمر درجة سابقين والحكم والأرواح والدين ومشايخنا ومن أحسن لنا وجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا لا رسول شيخي الكيائي عبد الله زيني الحج بن أحمد متمكن إن الله يغفره ويرحمه ويسلم الجنة وإلى درجاته ويجمعه بالحبيب العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wa ayan sarifah. Ya. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi ilmina bi ilmi sayyidil salihin fi darin amin ya rabbal alamin fi kitab al-muqaddimah al-hadramiyah fi bab fasl as-sunan allati ba'da ila qawlihi wa ayan sarifal imamu akiba salamihi idza lam yakun thamma nisa. Termasuk sunnah imam itu pergi dari tempat sholatnya itu. Pergi dari tempat sholatnya yaitu setelah salam kalau tidak ada perempuan. Jadi kalau nggak ada perempuan langsung pergi. Nah, langsung pergi bukan berarti setelah salam langsung pergi ya, setelah baca aurat ya. Setelah baca aurat pada sholat itu kemarin sudah kita bahas kan, aurat, adkar, adiyah ba'da sholat sunnah kan ya. Nah, itu. Lah imam setelah apa? Setelah salam, setelah membaca aurat, adkar, adiyah, nah itu pergi. Imam dulu yang pergi, makmum belakangan. Bukan kebalik. Imam selesai doa, makmumnya hilang, tinggal 2 orang ya. Nah, sunnahnya enggak begitu. Makmum itu terakhir setelah imam pergi. Makanya imam jangan lama-lama. Nanti kalau pingin lama-lama wiridan, pertama wiridan singkat. Habis itu dia bangkit, pindah tempat, apa pulang. Ini kode imam bangkit dari tempat duduknya, pindah ke pojokan, pindah ke belakang, pindah kemana atau pulang. Itu kode ngizini makmum untuk bubar. Ya. Kalau imam belum bangkit dari tempatnya, berarti belum ngasih kode untuk bubar. Nah, imam untuk diikuti. Kita jadikan imam untuk diikuti, bukan hanya ketika sholat, setelah sholat juga begitu. Yang lain makmum jangan bubar sebelum imamnya pergi, bangkit. Makanya imam jangan lama-lama zikirnya. Baca yang warid itu. Kalau mau tambahan-tambahan yang warid yang lain, silahkan nanti setelah dia bangkit untuk pindah untuk insiraf. Nah, berarti kode makmum biar bubar dulu, kasihan. Itu. Nah, setelah itu dia mau baca wirid sendiri silahkan. Wadah ya. Nah, jadi di sini wal afdal, jadi afdalnya ayyan sarifal imam. Itu. Wal makmum wal munfarid semuanya. Imam, makmum, munfarid setelah salam itu insiraf bangkit dari tempatnya. Itu. Alafu. Ini ada yang paling afdol. Jadi orang itu zikirnya pindah dari tempat sholat itu. Aslinya begitu. Jadi imam itu setelah salam nggak langsung zikir di tempat itu. Pindah ke tempat, ke kanan, ke kiri misalnya. Nah, itu insiraf. Ini ada masalah lain. Nanti ada insiraf yang saya maksud tadi itu. Sebelum itu bahas itu ada insiraf yang lain. Jadi setelah imam itu salam, termasuk sunnah itu adalah bangun, pindah tempat, baca dzikir di situ. Wal afdal, ini yang afdal, ayyan sarifal imam wal ma'mum wal farid akibat salamihi wa ya'ti bidzikri wa du'a fil mahal al musarraf ilaih. Ini. Nah, dia membaca dzikir dan doa di tempat yang dia pindah itu. Gitu. Tapi ini lakin fi ghairil muqayyad binahwi la ilaha illallah ila qaulihi ala kulli syai'in qadir itu ba'da subhi wa ghairiha mimma marra, kecuali zikir-zikir yang memang disyaratkan untuk dapat fadilah istimewa harus sebelum memindah posisi kaki, seperti ba'da maghrib, ba'da asar, ba'da subuh, wakilah ba'da 5 waktu ya. Begitu juga musabbihat setelah salat Jumat itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Lah, itu jangan pindah dulu, itu dibaca dulu. Saya itu pindah tempat. Jadi geser dari mihrab itu pindah ke tempat lain. Itu afdalnya begitu.
Tapi ini wahada idalam yakun sama nisa. Kalau memang nggak ada perempuan. Kalau ada perempuan jamaahnya wa illa maka sah hatta yansarifna. Diam di tempat itu sampai yang perempuan pulang dulu. Nah, untuk makmum perempuan pulang dulu sebelum imam ya. Pergi dulu sebelum imam. Bal qala Ibnul Imad, ini agak keras ini. Imam Ibnul Imad berkata di sarahnya itu. Enggak ada sarah ini. Enggak ada sarah. Perlu. Hatta di kamar enggak ada. Di kamar enggak punya. Kenapa? Mutola'ah dari mana? Perlu ente punya sarah, bukan untuk dibaca ketika daras fokus ke matan. Ya, fokus ke matan. Syarah itu untuk mutola'ah qabla daras, setelah daras gitu. Perlu. Jadi nggak mungkin thalabah itu hanya nunggu apa yang disampaikan mudarrisnya. Kayak anak burung yang hanya harus dulang, yang nggak berkembang. Setelah apa? Kalau masih betul-betul dasar, nggak punya dasar sama sekali, ya memang seperti itu. Tapi kalau sudah punya kemampuan untuk baca syarah, harus baca syarah itu mutola'ah qabla daras, ba'da daras harus. Itu bukan ketika daras, keliru. Baca syarah ketika daras, mudarisnya nerangkan, antum baca syarah. Mending nggak usah hadir sekalian. Itu. Nah, keliru baca syarah ketika daras. Sebelum daras, ba'da daras, nah, itu baca ya, persiapan. Bal qala Ibnul Imad di sarahnya itu yahrumu julusul imam fil mihrab. Setelah salam itu menurut Imam Ibnul Imad imam itu haram tetap ada di mihrab. Kenapa? Li'annahu afdalu buqatin fil masjid. Karena itu tempat yang paling afdal di masjid itu mihrab itu. Lah, kalau imam setelah salam tetap di situ, kan tidak ada orang berani untuk sholat di situ misalnya. Tidak ada yang berani. Wa julusu fihi yamna'un nas minas sholati fihi wa yushawis alaihim. Tapi ini pendapatnya Imam tapi dimentahkan oleh Imam Ibnu Hajar wazayyafahu dimentahkan fil i'ab, dianggap zaif, itu salah, itu tidak pas. Fil i'ab ini kitab siapa? Imam Ibnu Hajar nyarai kitab Al-Ubab karangan Imam Al-Muzajjad, disarai oleh Ibnu Hajar menjadi Al-i'ab. Kata Ibnu Hajar enggak pas kalamnya Ibnu Imad. Terus yang benar bagaimana kata Ibnu Hajar? Bal bi anna lil imam haqqan fihi hatta yafrugha min adzikri wa du'a al matlub akibas shalah. Itu. Imam itu punya hak di mihrab. Setelah salam itu masih punya hak. Hak untuk apa? Untuk baca aurat, azkar dan doa setelah salam. Walaupun yang afdal tadi apa? Tetap di mihrab apa pindah tempat? Tetap pindah tempat. Jadi yang afdal imam itu setelah salam membaca zikir yang memang disyaratkan tidak boleh merubah posisi kaki sebelum berdiri, baca di situ, kemudian pindah geser ke kanan atau ke kiri misalnya. Pokok geser dari tempat itu. Ini yang afdol. Yang afdol pindah. Tapi seandainya dia nggak mau pindah, dia berhak untuk tinggal di mihrab itu sampai selesai semua zikir, adiyah dan lain-lain. Wadah ya? Punya hak di situ. Jadi nggak bisa dikatakan haram. Nah, ini hayu sulam yurid al afdol min qiyamihi akibas salamihi. Afdolnya itu tadi ya. Nah, kemudian di sarannya itu wa idalam yaf'alil afdal minal intiqal. Kalau imam tidak melakukan yang afdal, rata-rata ini kan. Nah, rata-rata ini kan imam-imam tidak pindah dari mihrab. Kalau tidak melakukan yang afdal, bal maka saat diam ada di mihrab, maka bagaimana sebaiknya? Fayundab ayyam kusal makmum fi musallahu hatta yakumal imam mim musallahu. Itu. Maka sunnah makmum itu diam ada di tempat sholatnya. Sampai kapan? Sampai imam bangkit dari tempat sholatnya itu. Imam di mihrab kan? Terus imamnya tidak melakukan yang afdal tadi. Setelah membaca salam dan membaca zikir-zikir yang disyaratkan tidak boleh merubah posisi kaki, terus jangan berdiri. Setelah itu pindah tempat. Ini yang afdal. Kalau nggak melakukan yang afdal, milih di mihrab tetap. Kayak rata-rata kan begitu kan? Milih yang ini. Maka makmum jangan bangkit dulu. Tetap masing-masing di tempatnya. Sampai kapan? Sampai imam bangkit nanti pulang ya. Sampai imam pindah tempat. Jangan itu. Hatta yakumal imam min musallahu in aradal qiyam ba'da dzikri wa du'a. Wa yang bagi lahu lil imam, ya, disunatkan kalau bagi imam kalau dia enggak berdiri dari tempatnya, sunnah bagi imam ayyahtasirahuma bi hadratil makmumin. Disingkat. Huma apa? Adkar wal adkar wal adiyah ba'da salat itu disingkat, dibaca yang warid-warid aja. Nah, itu disingkat karena memperhatikan makmum. Beda kalau seperti di ribat syekh ma'at thalabah, karena memang mendidik thalabah untuk terbiasa
seneng di zikir. Tidak apa-apa dipanjangkan karena memang tujuannya ini taklim wa tarbiyah ya. Gitu. Tapi kalau untuk masyarakat kan tidak semua siap untuk begitu. Ada yang punya kesibukan ya. Ada yang kepingin balik ke kantor karena ini jam istirahat. Harus segera balik ke kantor. Ada yang mau kembali ke tokonya. Ada yang mau kembali ke pekerjaannya. Ada yang izinnya dari istrinya terbatas. Tidak boleh lebih gak dibukakan pintu misalnya ya. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi sebagian orang itu kemana-mana harus punya SIM, punya SIM. Surat izin majalis ya, surat izin majalis dari apa? Dari malikahnya, dari ratu. Sebagian orang seperti itu. Wa yanbaghi lahu ay yakhtasirahuma bi hadratil ma'mumin. Sunnah disingkat. Lah, kemudian dia berdiri kan? Berdiri kan berarti ngasih kode izin kepada makmum untuk bubar. Lah, fa idza qamu tawallahu narad. Setelah makmum pergi, terserah imam mau baca dzikir-dzikir yang lain yang enggak warid ditambahi doanya yang panjang, silahkan. Nah, ini yang banyak terjadi nih. Wa yukrahu lil makmum al-insiraf ay minal masjid kama qalahu Abdur Rauf qabla dzalik. Sebelum imam bangkit, makmum makruh untuk bangkit. Tetap di musolanya, tetap di tempat salatnya. Rata-rata di masjid-masjid musola-musola jamaahnya lumayan banyak, padahal tidak begitu banyak juga ya. Nah, itu. Salam udah merotoli, sisa separuh. Ya, sisa separuh. Kemudian pertengahan adkar udah bukan sisa separuh, udah sisa 2 orang 3 orangnya. Imam setelah doa udah sisa muadzinnya tidak enak ke imamnya mau pergi juga. Ya, jadi nggak enak bukan karena seneng zikir, nggak enak ke imamnya mau pergi juga, masa imam tinggal sendiri ya. Banyak masjid musola seperti itu. Jadi imam itu paling akhir pergi dari musola, padahal mestinya sunnahnya nggak begitu. Imam itu yang pertama bangkit, setelah imam bangkit baru makmum pergi. Imam mau memanjangkan setelah itu silahkan. Wadah ya. Jadi setelah imam bangkit baru makmum pergi. Makruh makmum pergi sebelum imam bangkit itu. Wadah ya. Nah, itu. Khaisulah udhur kalau ada udhur. Kalau udhur beda lagi. Kayak pegawai yang harus segera kembali ke pekerjaannya. Atau kayak orang yang jaga pasien. Ini jamaah udah udhur bagi dia. Tapi dia misalnya memaksakan jamaah. Nggak apa-apa setelah salam langsung wiritan sambil jalan. Itu. Karena ada udhur harus jaga pasien atau jaga apa seperti itu. Kemudian kita lanjut. Wa yansarifal imam akibat salamihi idal yakun sama nisa. Jadi kalau nggak ada perempuan, kalau ada perempuan diam dulu sampai perempuannya bubar, biar nggak kelihatan perempuan ya. Nah, itu kan kalau. Jadi perempuan itu bubar pertama kali. Bukan sebaliknya. Laki-laki udah bubar, perempuan sing ngerumpi. Ada di masjid ya. Bahas segala hal, mulai presiden sampai penjual cilok, sempul, tahu bulat kena ghibah semua ya. Nah, itu. Jadi ghibah. Kemudian keluar dari masjid, turun, ada di tempat sandal itu. Tidak langsung pakai sandal pergi ke rumahnya, tidak. Saya berdiri sama temannya tadi itu, ghibah lagi. Habis itu sambil jalan, ghibah juga, dimanfaatkan eman. Itu, fursoh. Sambil jalan pulang itu, ghibah. Nanti satunya mau belok ke sana, satunya belok ke sana. Nggak langsung. Terus saya mau langsung, nggak berdiri dulu di situ, di pertigaan itu ya. Ghibah lagi, fursoh, eman, sisa sedikit. Habis itu baru, puas. Masing-masing ke rumahnya ya. Perempuan itu justru pertama bubar. Kalau ada majelis seperti itu, dikasih kesempatan perempuan pertama bubar, selesai perempuan tidak ada, baru laki-lakinya bubar. Biar nggak ikhtilaf nanti di luar ya. Kemudian wayam kusul makmum lah ini. Wayam kusul makmum hatta yakumal imamu. Makmum itu diam sampai imamnya bangkit. Jadi imamnya yang pertama bangkit, setelah itu makmum silakan bubar. Wayan sharif fi jihati hajatihi. Setelah itu orang sholat, setelah sholat adkar adhikiyah bangkit, pergi kemana? Ya, sesuai ente hajatnya kemana? Ente hajat mau pulang ya pulang. Ente hajat misalnya mau safar. Ente hajat mau ke toko jaga toko. Itu. Jangan muter-muter enggak jelas itu ya. Nah, gitu. Enggak. Wayan sharif fi jihati hajatihi. Jadi enggak harus pergi ke arah kanan.
Loh, afdol kan yamin. Enggak. Hajatnya dia di kiri, ke yamin muter dulu. Ada apa? Muter ke kanan dulu, habis itu ke kiri. Hajatnya di kiri. Kalau hajatnya di kanan, ente ke kanan. Hajatnya ke kiri ya ke kiri. Hajatnya di belakang, di timurnya masjid, ya ke timur. Enggak harus lewat kanan masjid. Itu. Enggak semuanya kanan, enggak. Hajat ente kemana? Ini kan untuk pulang. Hajat ente kemana? Hajati. Wa illa, baru kalau enggak ada hajat khusus. Wa illa taqulau haja fa fi jihati yaminihi, ke arah kanan. Ya, milih pintu sebelah kanan keluarnya. Kalau tidak ada hajat di kiri, tidak ada hajat di milih yang sebelah kanan. Fa fi jihati yaminihi. Dan dianjurkan orang jamaah itu dan orang hadir majelis khair itu antara jalan pergi dengan jalan pulang itu beda. Biar memperbanyak saksi kebaikan. Karena tempat yang kita lewati itu akan menjadi saksi kebaikan nanti di akhirat. Dan disunahkan ketika berangkat milih jalan yang lebih jauh daripada yang lebih dekat. Jadi milih jalan yang lebih jauh. Nah, seperti itu. Jadi misalnya ada dua jalan, kayak misalnya antum ke masjid ini, tempat daras ahad subuh ya, kan ada jalur sana, ada jalur sini kan ya. Di sini lebih dekat kan ya. Lah berangkatnya yang sana, lebih jauh. Kenapa? Antum pergi ke tempat khair, majelis khair itu, setiap langkahnya dihitung kebaikan, dihapus keburukan, dan diangkat derajat. Semakin banyak langkah, semakin banyak diangkat kedudukan, dihapus kesalahan, dan diangkat derajat. Nah, pulangnya lewat yang sini lebih dekat. Ya, pulangnya lebih dekat. Kenapa? Biar dua jalan sama-sama jadi saksi. Saksi tambah banyak, maka menambah kekuatan. Ya, kesaksiannya semakin kuat. Nah, seperti itu. Atau sholat Jumat begitu. Berangkatnya milih jalan yang lebih jauh, pulangnya milih jalan yang lebih singkat. Dan lakukan kebaikan yang bisa kita lakukan, niatkan sejak mau berangkat untuk melakukan kebaikan yang bisa kita lakukan selama perjalanan itu. Ada sa'il, kita punya, apa yang kita beri kasih. Niatkan seperti itu. Ada orang perlu bantuan, kita mampu membantu, kita bantu. Nah, seperti itu. Nah, selama wa yang sarif fi jihati hajati wa ila fi jihati yamanihi. Nah, ke arah kanan. Kemudian wa yafsila termasuk sunnah bainas sunnati wal fardi bi kalamin awintiqalin. Antum kalau habis salat fardu, kemudian mau salat sunat. Misalnya mau salat ba'diyah, mau salat ba'diyah. Jangan langsung salam ba'diyah. Dipisah dengan apa? Wa yafsil bainas sunnati wal fardi, antara salat sunat dan fardu dipisah dengan kalam, omongan. Awintiqalin, pindah tempat. Jadi tadi salat sunat di sini, fardunya di sini, atau fardunya sini, sunatnya di sini. Pindah tempat. Kalau penuh softnya, ya tukar. Nanti sini anak situ. Tukar begitu ya. Nah itu. Sunnah itu. Pindah tempat. Wa huwa afdal. Intikal afdal daripada kalam. Ya. Intikal afdal daripada kalam. Kalam ini sebagian ulama mengkoyiti bukan kalam zikir atau tasbih, tapi kalam yang ngobrol sama orang. Nanya kabar atau apa, assalamualaikum dan seterusnya, dipisah dengan kalam seperti itu baru itu. Tapi kata Imam Syarqawi, walaupun pakai zikir tidak masalah, jadi dipisah. Makanya kenapa amalnya salaf itu setelah salat taraweh salam kan tidak langsung salat lagi kan, dipisah dengan apa? Fadlan minallahi wa ni'mah, ya kan? Dan semisalnya itu, taradhi anis sahabah, ya kan? Shalawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Itu untuk ya ini melakukan sunnah. Jadi sunnat antara salat yang ini bukan hanya sunnah dan fardu. Itu pokok baina kulli salaten disarannya itu. Wa yafsila baina kulli salaten. Antara dua salat. Baik itu sawaun as-sunnah wal fardu, sunnah ke fardu, fardu ke sunnah, atau wasunnaten, antara sunnah dengan sunnah. Tarawih yang dua rakaat pertama dengan dua rakaat berikutnya. Duha, ya. Antum salat duha, antum salat witir, antum salat ba'diyah yang 4 rakaat dipisah dengan 2 salam. Dipisah itu, dipisah. Wal fardain, 2 salat fardu nyambung. Misalnya salat zuhurnya mepet ke asar. Setelah zuhur sudah masuk asar, jangan langsung dipisah. Dengan apa? Itu tadi, bikalamin au intiqalin. Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau tarawih antum pindah ini awalnya ada di saf awal, begitu terakhir ada di luar masjid sudah ya. Kalau pakai pindah, ya pindah tidak harus jauh. Nah, makanya disiasati pakai kalam. Afdolnya intikal afdolnya, tapi tarawih kan ruwet kalau intikal semua ya. Sama masjid intikal semua, ruwet. Maka dipisah dengan kalam. Kebanyakan ulama mengatakan kalamnya bukan kalam zikir, tapi kalam adami. Ngomong sama orang.
Tapi Imam Syarqawi mengatakan tidak apa-apa, hatta pakai zikir. Seperti tasbih atau yang biasa kita amalkan untuk memisah antara 2 rakaat tarawih dengan 2 rakaat setelahnya. Awin tiqalihi. Alasannya kenapa? Di sarannya itu linnahyi fi Muslim, di hadis riwayat Imam Muslim, an wasli salaten illa ba'da kalamin aw khuruj. Ada larangan dari Nabi untuk nyambung 2 salat kecuali dipisah dengan kalam atau khuruj. Tapi ini kan pindah tadi afdal kan ya. Selama itu wa mahallu dzalik haitsu lam tu'aridu fadilatu nahwi saffin awal wa illa fala yusanul intiqal. Intiqal itu kalau tidak ta'arud. Kalau anak intiqal kan afdal kan tadi intiqal, pindah dari saf awal ke saf kedua, jangan ahsan di saf awal. Ta'arud ini kan, pindah fadilah saf awal, fadilah saf awal lebih besar. Jangan pindah gitu. Mending tetap di saf awal. Untuk qobliyah subuh dan sholat subuh sunat dipisah dengan ittija. Rebahan miring ya, rebahan miring, jangan tidur. Rebahan aja, rebahan miring. Kalau ngantuan itu belum nempel ke bawah udah tidur ya jangan pakai rebahan, pakai yang lain ya. Pakai kalam atau pakai intikal yang lain itu. Wal afdal al faslu baina subhi wa sunnati bittijain. Miring. Afdalnya ke kanan, ke kiri boleh. Jangan disalahpahami, oh berarti afdalnya sholat sunat qobliyah subuh itu dilakukan dengan tidur miring. Enggak, bukan sholat subuhnya. Sebagian orang memahami gitu. Sebagian orang memahami gitu. Ya boleh sholat sunat dilakukan ittija, boleh apa enggak? Walaupun mampu qiyam, mampu qu'ud, boleh. Tapi bukan itu yang afdal. Afdal ya tetap sholat sunat qobliyah subuhnya berdiri. Setelah qobliyah subuh sebelum ke sholat subuh, nah itu ittija dulu, miring ke kanan. Sebentar aja itu dipisah. Kemudian ketika ittija baca itu. Qala Syarqawi wa ayyakula fi ittijai, ketika ittija itu membaca Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa hamalatil arsy. Ya. Wa rabb sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Najina apa? Wa rabb sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hah? Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa hamalatil arsy wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirna minan nar. Kalau yang di sini a'udzubika minan nar sama 3 kali. Gitu. Wa yang bayi ziyadatu Israil, sini ada Israil. Sunat ditambahi. Ajirna minan nar. Ajirna minan nar itu 3 kali. Dari awal mestinya 3 kali ya afdal. Ya enggak apa-apa daripada enggak sama sekali. Di sini kan biasanya gitu kan, orang-orang itu kan. Ajurna minan nar, ajurna minan nar, ajurna minan nar. Alasannya ajurna minan nar itu enggak dari awal. Afdalnya dari awal 3 kali. Kalau kata Syarqawi itu dibaca ketika ittija. Tapi di kitab-kitab lain seperti Al-Adhkar membaca itu dalam keadaan duduk. Jadi setelah sholat duduk baca Allahumma rabb Jibril. Setelah baca itu baru miring ke kanan. Ada khilaf caranya ya. Rata-rata ulama seperti di Al-Adhkar bacanya itu setelah salam dari qobliyah subuh baca Allahumma rabb Jibril. Setelah itu baru rebahan ke kanan. Kalau kata Syarqawi tadi enggak, setelah salam langsung rebahan, sambil rebahan itu baca ya. Tapi yang mutamat yaitu tadi dalam keadaan duduk bacanya baru rebahan. Kemudian wan naflu fi baitihi afdalu. Salat sunat itu afdal di rumah dibanding masjid. Kalau salat fardu afdal di masjid. Kalau salat sunat afdal di rumah. Biar rumahnya itu tidak jadi kuburan. Bukan hanya tempat tidur, tempat makan, tempat nonton TV, tapi juga tempat sholat. Ya, nah itu. Nah, jadi rumahnya itu diisi dengan sholat sunat. Sholat fardunya di masjid, sholat sunatnya di rumah. Qobliyah ba'diyah afdal di rumah dibanding ada di masjid. Kecuali kalau nanti antum pulang ke rumah, rawan nggak melakukan. Kalau balik ke ribat, rawan langsung kelihatan bantal, berubah pikiran udah. Hilang himmah untuk qobliyah ba'diyah, sudah lakukan di masjid afdal kalau begitu. Hukum asalnya afdal dilakukan di rumah salat sunat itu. Kecuali ada beberapa pengecualian. Alasannya tadi yang pindah itu yaitu untuk memperbanyak tempat ibadah ya, karena itu nanti jadi saksi. Jadi afdal sholat sunat di rumah itu walaupun dipastikan dia tidak riya, apalagi riya. Ya, sholatnya riya. Afdal di rumah jelas itu.
Seandainya dia yakin tidak ria, aman dari ria, tetap afdal dilakukan di rumah. Karena apa? Ada hadis muttafaq alaih riwayat Imam Bukhari Muslim, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum." Salatlah kalian di rumah kalian. Salat sunat maksudnya, kalau salat fardu di masjid ya, untuk laki-laki. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Yaitu, salat bagi seseorang itu paling afdal ada di rumah, kecuali salat maktubah 5 waktu itu di masjid. Nah, ini alasan pertama. Alasan kedua, wali anna fil bu'da anir riya, lebih jauh dari kemungkinan riya, tidak kelihatan orang. Ketiga, wa audu barakatis shalah alal bait wa ahlihi. Salat itu mendatangkan berkah. Jadi kalau antum salat di rumah, berharap rumahnya berkah dan berkah untuk ahlul baitnya juga, untuk penghuni rumah. Kemudian, tapi ini kalau orang nggak sedang itikaf. Kalau itikaf ya udah, tetap di masjidnya. Dia itikaf ada di masjid. Nah, kemudian walam yakhaf bi ta'khirihi lil bait fauta waqtin au tahawunan. Afdal dilakukan di rumah, di kamar. Itu salat sunat itu kalau tidak khawatir waktunya habis. Kalau khawatir waktunya habis, lakukan di masjid. Atau tidak khawatir tahawun. Kalau di masjid dia pasti melakukan, tapi kalau di rumah nanti ya kadang melakukan, kadang nggak tahawun. Hilang semangatnya, himmah untuk melakukan salatnya hilang, tahawun akhirnya. Nah, kalau tahawun udah mending dilakukan di masjid. Dilakukan di masjid kalau khawatir untuk tahawun ya, khawatir untuk tahawun. Kemudian juga ada beberapa sholat, ini disebutkan, ada beberapa sholat afdal dilakukan di masjid. Secara umum sholat sunat apapun afdal di rumah. Tapi ada pengecualian, beberapa sholat sunat afdal dilakukan di masjid ini. Wa fi ghairi duha, sholat duha afdal di masjid. Wasikharah, wa munsi'u safar, orang mau safar sunat sholat dulu 2 rakaat. Di mana? Di rumah boleh, afdalnya di masjid. Pergi ke masjid sebentar, sholat sebelum safar. Wa qadim minhu, datang dari safar, sunat sholat 2 rakaat. Di mana? Di rumah boleh, afdal di masjid. Sebelum masuk rumah mampir ke masjid, sholat sunnah. Itu. Wa mubakir li jum'ah. Itu. Orang yang berangkat pagi ke Jumat, sunatnya kan berangkat pagi kan, otomatis qobliyahnya apa pulang dulu, qobliyah Jumat. Enggak usah pulang, lakukan di masjid. Wa sunnati tawaf, salat sunat tawaf, laku afdal masjid. Wa ihram di miqat, bihi masjidun. Ihram di miqat, baik ihram haji atau umrah, yang miqatnya ada masjidnya, sekarang ada masjid semua. Afdal dilakukan di masjid daripada di penginapan. Itu, daripada di penginapan. Wa qabliyah maghrib, ini afdal di masjid. Itu, daripada di rumah, bukan sholat qobliyah di rumah baru berangkat masjid dah, karena maghrib itu usahakan seawal mungkin. Jadi sebelum adzan di masjid, kalau nggak langsung qomat qobliyah dulu. Walaupun amalnya salaf, sholat qobliyah maghrib itu dilakukan setelah maghribnya. Nah, karena waktunya maghrib itu yang muktamad mepet sekali ya. Gitu. Ya, bukan yang muktamad, qol jadid maksudnya, qol dhaif. Wa man yajlis li ta'allumin aw ta'limin. Orang ada di masjid, memang dia di situ untuk daras. Ya udah jangan pergi. Setelah maghrib misalnya ada daras. Jangan antum sholat maghrib di masjid. Ini ba'diyah afdal di kamar ini. Balik ke kamar untuk ba'diyah apa? Maghrib. Habis itu balik ke masjid. Enggak. Itu. Afdal kalau antum memang mau julus di situ untuk taklim atau ta'allum, ngajar atau belajar. Afdal di masjid sudah. Itu. Wa kadza ratiba qobliyah dakhala waqtuha. Begitu juga sholat qobliyah yang waktunya sudah masuk dan antum ada di masjid, nggak usah pulang dulu. Ada orang kebiasaan berangkat ke masjid sebelum masuk waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, datang ke masjid sebelum masuk waktu. Nah, kalau seperti itu, masuk waktu antum ada di masjid, nggak usah pulang dulu untuk qobliyah, habis itu balik ke masjid. Afdal di masjid sudah kalau seperti itu. Wadah ya? Nah, ini beberapa kesunatan. Jadi tadi itu beberapa sholat yang afdal dilakukan ada di masjid. Secara umum sholat sunat semua afdal di rumah. Kecuali tadi itu. Nah, di mutalaah nanti jangan hanya dengar udah lewat. Nanti dilihat, dicek, dilihat di sarahnya. Ya, diingat-ingat. Begitu. Mendaras itu begitu. Antum mujarradul hudur, enggak mutalaah, enggak murojaah. Enggak melihat ke syarah apa yang diterangkan tadi. Juga enggak nyatet, enggak macam-macam. Mau daras model apa ini? Enggak banyak faedah yang didapatkan nanti. Itu. Sahih yang afdal itu adalah barokah. Tapi barokah itu berusaha. Di antaranya melakukan tadi itu. Sebagian orang begitu, yang penting barokah.
Barokah dari mana? Ada ihtimam dari daras. Dari mana barokah? Nah, gitu. Barokah itu sebagaimana sering disampaikan oleh guru kita, yang terpenting memang barokah, tapi barokah itu perlu at-tasabbub, al-akhdhu bil asbab. Barokatul ilm di antara sebabnya khidmah. Gitu. Ketika ada acara-acara itu khidmah, jangan jegideg semua satu dua orang tok yang khidmah. Khidmah bukan khusus untuk satu dua orang itu, yang lain jegideg begini. Tahu ada wadah berserakan, tahu ada apa yang perlu dilakukan, diem semua. Kayak raja semua ya. Itu enggak. Khidmah itu diantara sabab barokah. Di antara sabab barokatil ilm, ihtimam bil ilm. Anda enggak ihtimam. Mujarradul hudur, enggak ada persiapan, mutola'ah, murajaah, nyatet, ngapalkan. Ini salah satu sabab untuk dapat ilmu yang barokah. Ya anu dapat barokah, enggak melakukan itu. Barokah dari mana? Itu. Nah, barokah itu perlu usaha. Di samping barokah amal. Itu ya, diamalkan. Itu usahakan semuanya gitu. Harus tasabbub itu, bukan hanya nunggu barokah turun dari langit gitu. Dengan hanya santai-santai enggak gitu. Harus ada usaha. Mingkal harokah wa minallah al barakah. Dari Allah barokah, tapi perlu harokah dari kita, perlu gerak gerak dengan usaha tadi itu. Nah, kemudian wa min sunani shalah al khusyuk, termasuk sunatnya shalah khusyuk. Sebagian ulama malah mengatakan wajib. Sholat tak khusyuk, tak sah sholatnya. Nah, tapi kalau umumnya ulama, hatta tak khusyuk, sholatnya tetap sah. Tapi untuk qabul sulit kalau tak khusyuk. Nah, jadi khusyuk itu apa? Khusyuk ini upayanya seperti yang diterangkan di syarah itu. Wahwa sukunul qalbi wal jawarih. Hatinya tenang, anggota badannya tenang. Ini sebenarnya upaya untuk khusyuk. Khusyuk itu rasa. Ya, rasa dalam hati. Antum ketika dikaruniai khusyuk oleh Allah, razaqana wa iyyakum al khusyuk fi shalah fi khairin wa fi afiyah. Kalau antum salat itu dikasih khusyuk oleh Allah, antum menikmati salat. Maka antum akan merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Al Habibul A'zam sallallahu alaihi wasallam. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Kesenanganku yang paling aku sukai, ketenanganku itu ketika salat. Kalau enggak khusyuk ya itu tenangnya itu setelah salat. Alhamdulillah habis salat tenang rasanya. Jadi kayak salat itu beban, kayak mikul kontainer begitu. Kalau habis sholat kayak diturunkan, lega, seneng ketika setelah sholat. Dah, kalau Nabi itu senengnya ketika sholat, jadi menikmati sholat. Wah deh ya, lah itu khusyuk itu. Jadi antum ada rasa nikmat ketika sholat itu. Itu sebenarnya. Adapun yang disebutkan oleh fuqaha ini bukan khusyuk ini upaya untuk mencapai khusyuk, untuk mendapatkan khusyuk. Bagaimana upayanya? Tenangkan hati. Fokuskan. Jadi ini perlu persiapan mulai dari toharoh. Mulai dari antum wudhu itu yang khusyuk. Kalau kepingin salat yang khusyuk, ketika wudhu yang khusyuk. Jangan wudhu pikirannya di mana-mana. Kepikiran sarapan, pikiran macam-macam ya. Nah, itu. Tidak bisa. Ketika wudhu khusyuk. Kemudian jangan mikir yang aneh-aneh. Kemudian setelah wudhu, siap-siap sholat, qabliyah. Itu qabliyah lakukan. Itu termasuk sebab khusyuk di dalam sholat fardunya. Qabliyah lakukan. Jangan melakukan hal-hal yang mengganggu pikiran. Jangan buka HP. Nunggu sholat buka HP. Ya, khusyuk dari mana? Nah, itu. Persiapkan. Jangan ngobrol, jangan apa. Fokuskan untuk memperbanyak zikir. Minta pada Allah sangat khusyuk. Baru itu setelah itu sholat. Dengan hadirnya hati. Itu upaya untuk khusyuk. Apapun yang kemungkinan mengganggu di dalam sholat, mengganggu kekhusyuan, itu hilangkan sebelumnya. Sajadah bergambar-gambar. Kemudian pakaian yang bergambar-gambar, yang bermotif-motif. Usahakan polos. Kemudian banyak hal yang dilakukan. Jangan buka HP, jangan ngobrol sama orang, jangan apa. Imam Haddad itu kalau mau sholat persiapan betul. Dari mulai wudhu, qobliyah, itu persiapan menfokuskan jadi apa? Menfokuskan betul. Karena itu beliau nggak senang ketika keluar untuk ngimami sholat. Kemudian ada yang salaman, menyampaikan salamnya orang, menyampaikan kabar-kabar orang. Beliau pernah negur muridnya. Salah satu muridnya yang mengumpulkan Tasbitul Fuad tadi itu, Imam Al-Hasawi. Itu pernah Imam Haddad sudah siap-siap, toharo dan yang lain-lain. Kemudian keluar untuk sholat, ngimami. Muridnya ini salaman, menyampaikan Habib ada salam dari fulan. Menyampaikan kabar begini. Ditegur Imam Haddad, ente kalau saya mau sholat jangan ngomong-ngomong kayak gitu. Tidak usah salaman, tidak usah menyampaikan kabar. Nanti setelah sholat. Kenapa? Ini mengganggu anak. Akhirnya fokus yang tadi sudah tak siapkan sejak toharo, ente rusak dengan ini. Tidak fokus lagi.
dengar kabar orang. Udah fokus Allah sudah dalam sholat itu ya. Nah, begitu. Ditegur oleh Imam Haddad. Nah, perlu persiapan khusyuk itu. Nah, nanti hatinya yang tenang, kemudian jawarehnya yang tenang. Jangan sholat garu-garu, main jenggot atau begini ya. Sholat begini-begini ya. Enggak. Nah, itu main-main jari-jarinya atau apa. Enggak. Bercanda sama sampingnya ya. Anda bakalan khusyuk sebelum sholat bercanda. Nah, itu. Akhirnya tengah-tengah sholat udah mempersiapkan apa nanti setelah salam bercandanya. Akhirnya wiritan sambil ketawa-ketawa bercanda. Jangan. Itu bukan tempatnya, ada waktunya sendiri nanti ya. Nah, setelah itu selesai udah kenyangkan dengan bercandaan. Nah, tapi nggak di semua tempat, nggak di setiap saat. Ada waktu-waktu juga untuk serius. Wa huwa ruhus shalah. Intinya salat itu ada di khusyuk itu. Wa ahamuha. Kenapa? Id bi faqtihi yufqat sawabu ma fuqida fiha min kulliha wa ba'diha. Salat antum itu pahalanya berapa? Tergantung khusyuknya. Khusyuknya 50%, pahalanya 50%. Khusyuknya 100%, pahalanya 100%. Khusyuknya 10%, ya pahalanya 10%. Khusyuknya 1%, ya 1% toh. Nah, itu. Pahala salat antum tergantung khusyuknya. Malah ada pendapat mengatakan syarat sahnya salat minimal sebentar ada khusyuk dalam sholat. Kalau dari takbir sampai salam tidak khusyuk belas, ingat semuanya kecuali sholat. Ya, kecuali Allah tidak ingat. Yang lain ingat semuanya. Di dalam sholat tidak sah sholatnya itu, ulangan. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Harus khusyuk minimal sebentar. Sehingga di situ fayukrahul istirsal ma hadisin nafas. Jangan ngikuti bisikan hati. Jadi ketika sholat ada bisikan hati. Jangan istirsal, jangan diikuti. Tengah-tengah sholat kepikiran. Iya. Nanti acara apa ya susunan acaranya? Dia mau jadi MC ya? Di sholat dibisiki sama setan. Acara inti nanti udah siap apa enggak? Jangan dituruti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung isti'adzah minasyaiton. Jangan dituruti. Fokus sholat. Tengah-tengah sholat ingat kontak. Oh ya kontak di mana ya? Jangan dituruti. Jangan dituruti. Abaikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar dari semuanya. Ya. Allah Akbar. Lebih agung, lebih mulia dibanding apapun. Karena itu hatta ilim. Kepikiran masalah fikih dalam sholat tak bagus, bukan tempatnya. Wal abas, makruh untuk main-main dalam sholat. Contohnya, seperti apa abas itu main-main? Kata swiyati ridaihi. Ridaknya mau jatuh, dibenarkan. Jangan, udah biarkan jatuh. Ridak mau jatuh. Makanya salaf itu kalau sholat ridaknya ditaruh. Karena nanti namanya sholat kan gerak-gerak kan. Gerak-gerak. Nanti dikhawatirkan mengganggu kekhusyuan. Ya, makanya taruh. Namanya ridak kan gerak-gerak. Nanti tengah-tengah sholat mau jatuh. Makanya antum lihat kan. Orang yang sholat ketika sholat ridaknya nggak dilepas. Ya, habis ruku benarkan ridak. I'tidal benarkan ridak. Sujud benarkan ridak. Bangun sujud. Mana khusyuknya? Mana khusyuknya? Udah. Kalau lupa ridaknya nggak ditaruh, mau jatuh biarkan jatuh. Jangan dibenarkan. Gitu. Kalau mazhab Syafi'i sunat, sholat itu pakai ridak. Dan kalau jatuh sunat diambil. Itu mazhab Imam Syafi'i. Tapi salaf enggak. Salaf ridaknya taruh. Mereka punya hikmah. Ini termasuk amal salaf yang berbeda dengan pendapat yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sholat itu sunat pakai ridak. Dan kalau jatuh sunat diambil, dipasang lagi. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau salaf enggak. Kemudian watartilul qira'a wa tadabburuha, sunat. Baca qira'a itu ditartil, bacanya benar. Jangan terburu-buru, ya, ditartil yang wadih begitu. Kemudian renungi maknanya, tadabbur maknanya. Itu. Tapi makna secara ijmal, makna secara global, oh ini tasbih, mengagungkan Allah, ini ta'zim, ini begini, ini amr dari Allah, ini nahi dari Allah, ancaman dari Allah, janji dari Allah. Itu ketika mendengar ayat, oh janji Allah, minta kepada Allah. Oh ancaman dari Allah, minta keselamatan dari ancaman itu. Seperti itu global. Jangan dipikir nahwunya. Ya. Baca ayat, sabbihisma rabbikal a'la. Mikir i'rab, sabbih fil amar. Itu. Sabbihisma rabbikal isma, fa'ilnya dhamir mustatir ya. Ay anta. Itu. Isma maf'ul mansub. Rabbikal a'la.
Itu ya hilang khusyuknya, darus nahwu antum makanya ya. Darus nahwu dalam salat enggak, bukan tempatnya. Dita'amul secara global. Quran itu dengan zikir beda. Quran itu walaupun tidak paham sama sekali maknanya, antum dapat pahala. Beda kalau zikir. Zikir itu kalau antum tidak paham sama sekali tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Untuk dapat pahala minimal paham global. Subhanallah, ini mentasbih Allah. La ilaha illallah, ini maksudnya tidak ada Tuhan selain Allah dan seterusnya. Paham secara global. Walaupun tidak paham kalimat per kalimatnya tidak masalah. Untuk dapat pahala itu harus paham ijmalan. Tapi kalau Quran hatta tidak paham sama sekali, dapat pahala. Baca Quran itu hatta tidak paham, dapat pahala. Kemudian yang termasuk sunatnya sholat, waddukhul fiha binasyad. Ketika masuk dalam sholat itu yang semangat, jangan sholat males-malesan. Ya. Jangan sholat males-malesan, yang semangat. Itu duduknya jangan begitu. Termasuk duduk gak disukai salaf itu. Habib sering menerangkan. Duduk biasa, kita masih muda, ada tulang punggung. Bukan begini, enggak. Ya, atau begini, itu termasuk duduk yang enggak disukai oleh salaf. Jadi masuk ke dalam sholat itu binasyad, yang semangat. Ya, masuk ke dalam sholat yang semangat. Kenapa? Allah mencaci orang-orang munafikin dengan kalau sholat itu malas, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Hanya kalau kita seperti itu mirip kelakuannya orang munafik, dihindari itu. Wa faraghi qalbin, itu. Watatil kira watadaburuha. Watadabur dzikir, dzikirnya juga ditadabur ya. Ayatnya ditadabur, dzikirnya juga ditadabur. Kemudian masuk ke dalam salat binasyatin dengan semangat wa faraghi qalbin minasyawagil. Jadi kosongkan pikiran dari apapun yang lain. Walaupun itu urusan agama, jangan dipikirkan dalam salat. Walaupun urusan agama, walaupun misalnya punya iskal masalah fikih, jangan dipikir di dalam salat. Nanti bukan tempatnya itu ya. Kosongkan dari semua kecuali dari apa yang melakukan yaitu sholat. Mentadabur ayat, mentadabur dzikir, fokus ke situ. Jangan mikir-mikir yang lain. Makruh hukumnya, walaupun urusan akhirat atau masalah fikih. Kemudian disebutkan ada tambihun hukum musafahah ba'da sholat. Setelah sholat salamannya. Adat kan setelah sholat salamannya apa hukumnya itu? Qala Syekh Izzuddin bid'atun mubahatun. Salaman setelah sholat itu bid'ah, tapi bid'ah yang mubahah, bukan bid'ah sayyi'ah. Mubah mubah, bukan berarti sunnah. Sebaiknya antum fokus ke zikir. Kalau mau salaman nanti setelah selesai. Sebagian orang enggak ya, setelah sholat bingung salaman. Sampai yang jauh ya, sampai belakangnya. Tidak zikir, ketika salaman itu tidak zikir. Atau minimal zikir tapi enggak fokus ya. Enggak. Udah fokus zikir aja. Nanti setelah selesai zikir semuanya, kalau mau salaman silahkan. Jangan salaman ketika zikir, ganggu fokus zikirnya. Itu. Bid'ah mubahah. Qala Imam Nawawi insafaha man kana ma'hu qabla shalah fa mubahah. Kalau salaman dengan orang yang sebelumnya ada sama dia sebelum salat mubahah. Au man lam yakun ma'aha qablaha fa sunnah. Kalau tadi nggak ada, sebelum sholat kita takbir nggak ada orang itu, setelah salam kita salaman sunnah, karena sunat ketika pertama kali ketemu seorang muslim untuk salaman. Itu kata Imam Nawawi. Jadi kalau orang itu tadi sudah ada di samping kita sebelum sholat, nggak sunat setelah sholat salaman. Tapi kalau tadinya nggak ada baru datang di tengah-tengah kita sholat, sunat salaman. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.